average saya itu di harga 460-an. Ya, yang saya sering share ya, cuman sampai 100% itu ya. Itu average saya. Jadi bener-bener ya di average 460-an itu. Dan kemudian harganya kan waktu itu arah, ya udah saya nggak berani kejar lagi. Saya nggak berani kejar lagi ya. Besoknya dia mulai nggak cukup liar, tapi naiknya pelan-pelan. Nah, saya sempat waktu naik pelan-pelan itu saya sempat beli lagi tapi di akun lain. Ya beli akun lain, ya kan? Karena memang yang akun lain ini buat jaga-jaga seandainya memang ada guyuran ya saya yang itu udahlah saya cut loss lah. Yang akun bawah ya udah biarin dulu ya. Saya mau lihat siapa yang beli siapa yang jual karena kalau tiba-tiba muncul volume gede ya dan terjadi volume gede sampai tanggal 17 kan dengan puncaknya di harga 940 waktu itu. Ya jadi itu saya nemu angka begitu. Memang udah jadi watchlist ya. Memang ada udah lama banget ada di watchlist saya di bagian saham-saham tipis ya kan. Karena biasanya beberapa pekan terakhir ini ya saham tipis ini kenapa bergejolak banget. Ya makanya saya coba pantau lah. Ini apakah menarik nggak? Dan ternyata setelah bergerak ke atas ini kan bener ya secara fundamental ada news dan lain sebagainya di mana dia punya cadangan cashnya gede banget yang melebihi dari marketnya. Ya marketnya dia nggak terlalu murah. Dan ternyata saham ini diapresiasi market. Ya udah, saya let profit run aja. Saya baru mulai jual tuh ketika ada kena UMA kemarin. Ya saya masih ada sedikit saya Malka di average bawah di 460-an. Saya belum lepas semua karena saya melihat belum ada seller yang berarti ya, belum ada buangan yang berarti seperti itu. Oke, wah ini saham luar biasa sekali ya dari awal bulan sampai sekarang udah 150% dan Om Ben masih ada sebagian yang di hold. Nah jadi ya semoga kita akan menemukan saham-saham the next Alka lagi nih ya. Kalau nemu boleh ya tag ke kita. Oke. Nah, kalau misalnya saham-saham yang ada yang nanyain juga nih, saham-saham seperti MPPA dan MLPL, Om Ben liatin nggak? Oh ya, saya kan saya ada rekom juga ya, MPPA saya ada rekom di 80-an ya. Ketika dia mulai muncul volume, saya lihat kok ya ini kembali lagi ya, lonjakan volume di tanggal 21 Juli itu ada lonjakan volume ya. Ada volume yang gede yang cukup gede ya. Nah, itu di situ mulai jadi pantauan saya. Ya, mulai jadi pantauan saya sempat rekom ke PPC ya, seperti itu. Pertimbangannya juga ya karena saya lihat saham ini muncul volume dan kemudian dia berada di atas 81 di mana itu area resistnya kan waktu itu yang dia nggak bisa nembus terus beberapa kali, ini kok bisa breakout dengan volume. Nah, itu yang menjadikan acuan saya kenapa saya berani masuk MPPA. Stop loss-nya di mana waktu itu? Saya stop loss di 79 ya. Saya ada share di IG story saya hari ini ya, seperti itu ya. Saya target udah kena semua, tertinggi target saya cuma 104 ya, 104 105 tapi ternyata malah sampai MA 200. Ya kan, saya sempat bilang sama anak-anak, ya udah terserah kalian mau udah kena target semua nih ya dari plan saya ya. Kalau memang masih mau simpan ya jangan lupa TP sebagian ya. Karena ya kita ngerti saham-saham seperti MPPA ini terkadang banyak pranknya kan. Hari ini breakout, besok bisa koreksi lagi ya. Jadi ya begitu. Paling enggak udah realisasi sebagian, sisanya pasang stop loss aja, trailing stop aja karena udah profit kan begitu. Oke, menarik. Jadi kuncinya adalah breakout dengan volume ya. Nah, kalau Om Ben sendiri, Om Ben ini pakai indikator seperti apa nih untuk supportnya? Seperti MA berapa gitu kalau Om Ben Pak? Ya, biasanya cuma pakai klasik support resist ya. Jadi support resist biasa seperti itu, area supply demand, kemudian trend line seperti itu. Lalu kalau MA saya pakai MA 10, MA 20 sama MA 200 aja. Jadi itu patokan saya. Jadi dari situ memang benar-benar pas buat style saya soalnya. Jadi bukan masalah ini MA yang paling cocok atau paling bener enggak, tapi ini pas banget buat trading sistem saya ya dan ini berhasil bikin saya profit ya ini begitu. Jadi ya udah saya akhirnya memutuskan pakai MA 10, 20 sama 200 aja seperti itu. 10, 20 dan 200 ya. Oke, nah itu sesuaikan dengan style masing-masing juga ya Om Ben ya. Nah Om Ben, ini ada yang ingin berguru sama Om Ben nih. Gimana cara Om Ben screening saham waktu malam, screening teknisnya gimana? Buka RTI, cek technical, cek Broksum, di handle aja atau gimana? Kayaknya pengen tahu step-stepnya nih. Pengen mengikuti. Biasanya
biasanya begini, kalau teman-teman mau gampang, itu beberapa sekuritas menyediakan screener, ya kan, pakai itu aja ya, pakai itu. Kalau saya pribadi sih karena begini, saya tidak bermain di semua semua saham ya. Jadi ada yang bilang kan, Abah Mari Om Ben masuk enggak, ya itu saya skip. Bahkan kayak Gajah Tunggal pun kemarin saya skip. Karena itu nggak masuk stok universe saya ya. Jadi apakah saya menyesal nggak ikut partinya ya saham LKH? Enggak juga ya, enggak juga. Karena memang fokus saya adalah pertumbuhan Porto ya. Saya ada saham lain yang nggak kalah menarik juga ya kan, yang memang mungkin ya, mungkin gainnya nggak segila Gajah Tunggal, tapi at least ya gain juga kan, dapat profit juga di sana. Jadi saya nggak menyesali itu, karena buat saya nggak memungkinkan saya harus memantau semua saham gitu ya. Jadi saham-saham yang udah masuk ke dalam watchlist saya itu ya, saya rangkum, saya rekap harian seperti itu. Saya lihat, oh ini sahamnya cukup oke ya kan. Saya lihat di top gainer, top loser, apakah ada saham-saham yang memang menarik. Oh ada saham yang ARB, saya coba cek broksumnya bagaimana, ini ARB, kemudian TA-nya di mana. Oh ternyata kalau ARB ini ternyata malah retailnya jualan ya, lagi dikumpulin market makernya, kan ada saham-saham yang begitu tuh. Nah itu menarik buat saya catetin biasanya. Saya catetin akumulasinya di mana, average-nya dan lain sebagainya. Kemudian kalau sahamnya ARA, misal kayak RTX ya, kayak ini ada RTX, kemudian ada lagi kayak Fins, jadi ini ARA ya, saya coba cek apakah cukup liquid buat saya atau enggak ya. Kalau cukup liquid ya saya akan masukkan ke dalam watchlist untuk besoknya. Saya coba cek ya, siapa yang beli, siapa yang jual, adakah seller dominan atau hanya retail yang jual ya, retail panik dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan setiap hari ya, seperti itu. Oke, wah, thank you Om Ben. Nah, Om Ben kan berarti cukup udah punya stok universe sendiri ya. Berarti Om Ben ini lumayan stick to prinsip nih. Oke, plannya seperti ini. Nah, kalau Om Ben sendiri kan kita tahu Om Ben banyak teman-teman di market nih ya. Apakah itu juga jadi noise nih? Kayak setiap hari, oh bahas saham, wah ada yang menarik, ada yang ini yang menarik, itu yang menarik. Nah, apakah itu sebenarnya jadi tantangan nih buat Om Ben, gimana dong? Saya memilih ya. Jadi misalnya ada orang bilang, oh saham ini menarik nih, ini menarik. Saya biasanya langsung cek, menarik benar gak sih? Saya coba cek, oh oke lah saham ini cukup oke. Tapi malah bisa jadi watchlist saya. Jadi sebenarnya bukan noise ya. Noise itu akan terjadi ketika kita hanya mendengarkan saham, orang ngomong saham apa, tapi kita nggak menganalisa. Tapi kalau kita dengerin input dari orang dan kita analisis dan ternyata menarik, itu malah jadi watchlist baru. Ya terkadang saya terbantu dengan teman-teman yang seperti itu. Ada yang chatting saya, Om Ben nih kayaknya kok menarik ya. Coba Om Ben, menurut view Om Ben gimana? Saya coba cek. Oh iya nih menarik nih, di area support nih, akumulasinya bagus nih. Nah jadi malah jadi tambahan watchlist saya, sehingga apa? Sehingga saya nggak harus screening semua saham kan akhirnya kan, karena ada teman-teman yang apa ya, yang kasih masukan, ada member yang nanya seperti itu ya. Jadi itu malah menjadikan saya ini nggak harus kerja keras sebenarnya untuk harus screening semua saham seperti itu, malah bisa nemu saham-saham yang bagus seperti itu kalau dari saya. Oke, jadi setelah mendengar teman-teman ngomongin saham apa, tetap harus dicek lagi ya, jangan langsung masuk nih. Siapa tahu bisa jadi saham-saham bagus nih. Oke. Nah, nggak berasa banget nih, udah mau jam 9 juga nih ya Om Ben ya. Nah, kalau Om Ben sendiri kan tadi Om Ben bilang kita harus disiplin banget ya, harus berani cut loss. Nah, kalau Om Ben sendiri, kalau soal cut loss itu, kalau Om Ben sendiri pakai fitur stop loss gak sih Om? Kalau saya di saham swing ya, saya biasanya begini, kalau saya nggak terlalu volatile ya, karena saya memang sering mantau market ya, saya liatin saham-saham saya jarang pakai stop loss di saham-saham tertentu ya. Tapi kalau memang saya lihat sahamnya cukup volatile ya, dan cukup ngeri lah ini kalau ditinggal ya, kemudian saya ada kesibukan atau saya harus mantau chatting ke member dan lain sebagainya, saya biasanya pasang stop loss dulu ya. Saya pasang stop loss dulu, tujuannya kalau ada guyuran paling nggak aman lah ya, ada batasan tertentu ya. Tapi kalau memang pergerakannya nggak terlalu volatile, apalagi saham-saham big caps ya, udah saya biasanya jarang pasang stop loss ya, jarang banget ya. Saya lebih manual, lihat oh ini turun ya, saya lihat hari ini kenapa turun, apakah ada seller yang gede atau enggak. Oh ternyata masih nggak ada nih, ya udah ya, saya memutuskan saya hold dulu ya, saya hold dulu ya. Kalau ada seller gede, saya lihat asing atau lokal nih biasanya nih. Oh ternyata yang jual hari ini asing nih. Nah, saya lihat TA-nya bagaimana, jebol ke bawah nggak? Oh, ternyata nggak jebol. Ya udah, saya memutuskan bisa hold dulu sehari 2 hari untuk melihat apakah hari ini hanya karena mungkin ada panic sell, ikutan IHSG merah atau ada lain sebagainya ya. Nah, itu yang saya lakukan setiap hari seperti itu.
Oke, oke, sip. Thank you Om Ben. Berarti ya tetap harus lihat, tetap kita harus bisa ada waktu untuk pantauin juga lah ya. Ya. Wah, ada yang bilang nih tambah 1 jam nih Om Ben, gimana nih? Dan hari ini banyak banget nih ya, rame banget nih teman-teman udah meramaikan. Mungkin hari ini maaf banget teman-teman nggak bisa jawab semua pertanyaan. Hopefully bisa ada part 2-nya ya Om Ben ya. Ya, boleh. Oke deh. Mungkin sebelum kita akhiri dari Om Ben ada closing statement nggak Om Ben untuk teman-teman? Atau Ya, mungkin intinya begini teman-teman. ada spill Ya. topik dari Om Ben ya nih, untuk Tadi teman-teman sudah saya sebut beberapa kali, kalau teman-teman notice ya, itu bisa dipantau besok ya. Jadi nggak ada siaran ulang lah, nanti dikira saya pom-pom males lah ya. Jadi kalau closing statement dari saya ya, teman-teman harus ngerti ya, teman-teman harus ngerti kapan teman-teman beli dan kenapa teman-teman beli saham tersebut ya. Jadi kalau kita mengerti barang apa yang kita beli dengan dasar analisa, ya mungkin kita dengerin ya, kayak misalnya teman-teman dengerin saya nih, saya ngomong saham A, saham B, saham C begitu ya kan. Nah, teman-teman dengerin, kemudian teman-teman analisa lagi ya kan. Wah, kan bisa aja nih malah jadi tambahan stock pick ya kan, seperti itu buat teman-teman kan. Tapi kalau teman-teman udah analisa, paling enggak teman-teman ini bisa ngerti ya kan. Oh, ternyata kalau saya beli di sini resikonya di sini nih. Kalau memang penentuan stop loss-nya di sini nih ya. Jadi teman-teman harus benar-benar ngerti gitu loh. Kalau teman-teman ngerti apa yang kalian beli, stop loss di mana, kalian bikin trading plan, tentu saja kalau saya bilang kalau keguyur pun ya itu resiko dari trading kan, resiko dari market, ya kan, resikonya kan seperti itu aja. Tapi at least teman-teman siap dengan resikonya, dibanding teman-teman ini cuma dengerin, ya kan, tapi teman-teman tidak menganalisa, sehingga pada akhirnya ketika keguyur kita nyalain orang, ya kan, nyalain si A, si B, si C dan lain sebagainya kan. Nah ini yang menurut saya tidak dewasa dalam market, ya, dan ini nggak membuat kalian bertahan lama di market. Ketika kalian ngerti apa yang kalian beli dan kalian salah, dalam arti kalah ya, begitu ya, loss begitu kan, kalian bisa evaluasi kenapa saya loss hari ini. Apakah saya pakai analisa atau memang saya ini nggak pakai analisa, seperti itu ya. Jadi ini benar-benar bikin teman-teman ini lebih dewasa dari dalam memantau market ya. Dan menurut saya kalau teman-teman ini lebih dewasa ya, teman-teman akan ngerti bagaimana menghadapi hari kedepannya, trading kedepannya, karena teman-teman mengevaluasi terus kan, evaluasi, kemudian belajar lagi, diedukasi, evaluasi, jadi sampai akhirnya teman-teman menemukan sistem trading yang membuat teman-teman profit konsisten, ya seperti itu. Oke, jadi intinya konsisten dan menemukan style sendiri ya, jangan sampai kita ikut sana sini tapi nggak menemukan style sendiri gitu ya Om Ben ya. Thank you banget. Thank you banget ya Om Ben, hari ini belajar banyak banget insight dari Om Ben. Ini teman-teman banyak yang ramai juga nih